Oke, halo semua. Di video kali ini Bapak akan memberikan soal untuk kisi-kisi dari PTS Matematika SMP Sabta Andika. Di sini Bapak berikan 6 soal, tapi nanti pada saat PTS soal yang diberikan itu ada 10. Ya, jadi di video ini Bapak berikan soal-soal yang mirip-mirip dengan soal yang akan keluar nanti. Oke. Jadi jika mau dapat nilai yang bagus, silahkan diperhatikan video ini. Oke, kita langsung masuk ke soal pertama. Nah, soal pertama seperti ini. Jadi nanti entah nomor berapa ya muncul soal seperti ini, atau mungkin ada soal yang sama seperti ini jenisnya. Nah, kalian bisa perhatikan cara mengerjakannya. Oke, soal nomor 1, Pak Umar membeli sebidang tanah dengan harga 10 juta rupiah. Berarti ini adalah harga beli gitu ya. Oke, diketahui harga beli itu adalah 10 juta. Lalu kemudian karena ada suatu keperluan, Pak Umar harus menjual kembali tanah tersebut dengan harga 11.500.000. Berarti harga jual itu adalah 11.500. Oke, pertanyaannya adalah apakah Pak Umar ini rugi atau untung? Oke, yang namanya rugi itu adalah ketika harga belinya, bagaimana dengan harga jual? Harga belinya lebih besar daripada harga jual. Itu namanya rugi ya. Dia beli lebih mahal daripada dia jual, seperti itu. Nah, kalau untung itu adalah ketika harga belinya lebih kecil daripada harga jual. Jadi dia beli lebih murah daripada dia jual gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat di soal nomor 1, Pak Umar belinya 10 juta. Jualnya 11.500.000. Berarti di sini kan harga belinya lebih kecil daripada harga jualnya. Ya. Berarti Pak Umar ini mendapatkan untung sebesar, kalau ditanya misalnya apakah dia rugi atau untung. Kalau dia untung, berapa besar untungnya gitu. Berarti kalian tinggal kurangi aja 11.500.000 dikurangi 10 juta. Oke, berarti dia untung sebesar 1,5 juta ya. Oke, seperti itu, gampang sekali. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, berikutnya. Heru ingin membeli sepasang sepatu dengan harga 750.000. Nah, karena pada saat itu bertepatan dengan tahun baru, maka ada diskon di sana sebesar 25%. Nah, berapakah Heru harus membayar gitu ya maksudnya? Berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan Heru untuk membeli sepasang sepatu, atau kalimat singkatnya berapa dia harus bayar sepatu tersebut. Oke, berarti 750 ini adalah harga sepatunya atau harga beli ya. 20.000, atau boleh kalian buat harga sepatu, boleh aja. Terus persen diskonnya 25%. Nah, yang ditanya berapa harga sepatu setelah kena diskon kan gitu. Harga sepatu. Oke, kalau yang ditanya harga sepatu berapa, berarti kalian harus tahu dulu berapa besar diskonnya. Ya, besar diskonnya berapa? Oke, kan caranya tinggal kalian kali antara harga beli dengan persen diskon. Berarti harga belinya 750.000 dikali persen diskonnya. 25% itu kan artinya 25/100. Oke, dicoret nolnya. Berarti sisa 7500 kali 25. Oke, kita tinggal hitung sekarang berapakah 7.500 dikali 25 gitu ya. Nah, di sini dapat 187.500. Oke, ini adalah besar diskon yang didapat oleh Heru. Nah, sekarang harga sepatunya awalnya adalah 750.000 dikurangi diskon yang dia dapat.
maka dia harus membayar sebesar 750.000 dikurangi 187.500 gitu ya. Berarti dia bayar 562.500. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal tentang perbandingan. Jadi perbandingan nanti juga akan keluar di PTS. Kayaknya kalau nggak salah itu ada 2 atau 3 soal ya. Nah, kita langsung kerjakan saja. Kalau yang Bapak ajarkan kemarin, caranya adalah pakai tanda panah naik turun itu kan. Ya, kita langsung buat. 10 ekor ayam menghabiskan makanan dalam waktu 6 hari. Jika ayamnya ditambah 5 ekor lagi, berarti awalnya 10 ayam, sekarang nambah lagi 5 menjadi 15. Nah, makanannya habis dalam berapa hari begitu. Oke, kita tentukan panah naik dan turunnya. 10 ke 15 itu kan naik ya. Nah, sekarang 6 ke X kita lihat. Kalau 10 ekor ayam, makanannya habis dalam waktu 6 hari. Kalau 15 ekor ayam, kira-kira makanan tersebut makin cepat habisnya atau makin lama habisnya? Makin cepat, betul. Nah, makin cepat dari 6 ini berapa aja? 5, 4, 3, 2, 1, kan seperti itu. Nah, berarti 6 ke makin cepat itu adalah tandanya turun, seperti itu ya. Oke, jadi tandanya sekarang kita mendapat naik dan turun, dia adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, berarti ada yang dibalik nanti. Nah, kita buat dulu seperti ini. Sama dengan 6 per X. Karena dia berbalik nilai, maka Bapak balik yang belakang. Oke, nah sekarang kita kali silang. 15 kali X adalah 15X, 10 kali 6 adalah 60. Maka X-nya 60 per 15, hasilnya adalah 4. Maka makanan tersebut akan habis dalam waktu 4 hari. Oke, soal berikutnya kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal tentang bunga bank dan angsuran ya. Oke, kita langsung saja. Pak Rahmat menyimpan uang di bank. Oke, sebelum Bapak baca soalnya, di sini kalian harus mengingat rumus-rumus bunga bank. Kan ada yang untuk N tahun, ada yang N bulan, dan untuk ada yang N hari. Nah, kalau di soal ini kita lihat, nah itu ya, berarti dia menggunakan rumus N bulan seperti itu ya. Nah, kalian harus ingat rumusnya N bulan itu apa? Rumusnya adalah B sama dengan M kali B persen dikali N per 12. Nah, bagi kalian yang lupa, kalian bisa buka video Bapak tentang cara mudah memahami bunga tunggal. Ada di YouTube-nya Bapak ini ya. Oke, kita lanjut saja, langsung masukin rumus ya. Oke, nah di sini maka B sama dengan N itu adalah apa? Modal awal, gitu ya, atau tabungan awal. Berarti di sini Pak Rahman menyimpan uangnya di bank sebesar sekian. Nah, itu adalah simpanan awalnya. Ini adalah M-nya 750.000 dikali B persennya adalah bunga, persentase bunganya. Ini. Oke, 18%. Berarti Bapak buat 18 per 100 dikali N. N-nya itu adalah berapa bulan gitu ya. Berarti di sini 4 per 12 seperti itu aja. Nah, sekarang jika kalian lihat ada yang bisa kita coret di sini. Oke, mulai dari nolnya dulu Bapak coret. Nolnya 2 Bapak coret. Lalu ini. Oke, ini 1, ini 3. Ini lagi. Ini 6. Oke. Nah, tinggal kita tulis sisanya. 7. Bapak hapus. 7, 5. Nolnya sisa 2 nih. Dikali 6 gitu ya. Jadi tinggal 7.500 dikali 6. Itu hasilnya adalah 45.000. Nah, ini adalah bunga yang didapat oleh Pak Rahmat, yaitu selama 4 bulan maksudnya Pak, yaitu 45.000. Oke, yang ditanya adalah besar uang Pak Rahmat berapa. Oke. Dia awalnya nabung 750.000,
lalu dapat bunga 45.000. Oke, ini tinggal ditambah 00059. Ini adalah besar uang Pak Rahmat setelah 4 bulan. Oke, bisa ya? Kita lanjut ke soal terakhir. Oke, ini adalah soal terakhir. Nah, kebetulan soal ini belum sempat kita bahas. Tapi tenang aja, soal ini hanya muncul satu saja di PTS. Nah, bagi kalian yang menonton video ini, beruntunglah kalian. Ada bayangan dikit untuk menjawab soal tersebut. Oke, nah nanti materi ini Bapak akan jelaskan setelah kita selesai PTS ya. Nanti Bapak langsung masuk ke materi. Ini namanya materinya garis dan sudut. Oke, Bapak langsung aja. Nah, jika kalian melihat gambar yang seperti ini, oke, ini nama hubungan antar sudutnya adalah berpelurus. Oke, berpelurus itu bisa dilihat gampangnya adalah dari adanya garis lurus seperti ini, lalu dipotong oleh sebuah garis ke samping. Oke, sorry. Seperti itu. Ya, nah nanti lebih jelasnya kita bahas di video berikutnya aja. Oke, nah kalau dia namanya sudut berpelurus, kalau kalian lihat di sini itu ada dua sudut. Ada yang begini kan? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, dia ada yang nah, gitu. Ini kalau Bapak gabungin, Bapak atepin gitu sudutnya, ya kan menjadi seperti ini. Set. Nah, sama aja kayak di gambar ya. Ini sudut satunya, ini sudut duanya. Oke, jadi yang namanya berpelurus itu adalah ketika sudut 1 dan sudut 2-nya ini dijumlahkan, hasilnya adalah 180. Gitu ya. Bisa Bapak tulis gini, sudut 1 ditambah sudut 2. Sudut 2 itu sama dengan 180 derajat. Nah, nanti ini juga tergantung. Misalnya ada seperti ini. Nah, ada berapa sudut sini? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 sudut. Berarti 4 sudutnya ini dijumlahin, hasilnya harus 180 derajat. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke soal. Nah, karena di sini kita lihat ada sudut 1 besarnya adalah 3x, yang sudut 2 adalah 5x plus 20. Ini kembali ke aljabar lagi ya. Moga-moga kalian ingat. Oke, sekarang tinggal kita masukkan saja. Kalau rumusnya di sini yang kita dapat, kan sudut 1 tambah sudut 2 sama dengan 180. Masukkan sudut satunya yaitu 3x ditambah sudut 2-nya 5x plus 20 sama dengan 180. Oke, kita jumlahkan yang memiliki variabel. 3x tambah 5x adalah 8x ditambah 20 sama dengan 180. Nah, kita pindah ruas, ini kan harusnya Bapak bawa ke kanan. Maka 8x sama dengan 180 dikurangi 20. 8x sama dengan 180 kurang 20, yaitu 60. Maka x-nya 160. 160 dibagi 8 itu adalah 20. Oke, di sini kalian baru menemukan nilai x-nya sebesar 20. Ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah yang pertama tentukan nilai x. Oke, udah ketemu. Yang kedua yang ditanya adalah besar sudut QRS. QRS mana? Oke, Bapak gambarkan aja. Ini QRS. Ya. Berarti di sini. Set. Nah, ini 5x plus 20. Oke, berapa besar sudut ini? Kita harus memasukkan nilai x ke sini. Itu ya. Berarti 5x plus 20. 5x itu kan artinya 5 dikali x. Berarti di sini 5 dikali 20 ditambah 20. 5 dikali 20 itu adalah 100 ya. Lalu 100 tambah 20. Oke. Ini adalah sudut
QRS gitu ya. 120. Nah, yang ditanya berikutnya, pelurus dari QRS. Nah, pelurus dari QRS itu, yang namanya pelurusnya itu adalah sudut di sebelah sudut QRS. Oke, sudut di sebelah sudut QRS adalah sudut PRS. Oke, berapa sudut PRS? Itu adalah 3X. Berarti tinggal kalian kalikan. 3 dikali 20. Oke, seperti itu aja ya. Nanti kalian bisa cari-cari lagi soal di Google, caranya seperti ini gampang. Oke, cukup untuk video kali ini. Selamat belajar, semoga sukses PTS-nya. Selamat pagi.